Pemirsa, apa yang akan dilakukan Presiden bagi mereka yang tidak mau mengembalikan hasil korupsi? Akankah Presiden membentuk satuan tugas? Dan selain itu bagaimana pula dengan proses pengembalian uang yang telah dikorupsi? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK yang juga Ketua IM 57 Institut Lakso Anindito, kemudian pakar hukum pidana Trisakti Abdul Fikar Hajar, dan juga anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB Hasbiallah Ilyas. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Mas Hasbi dulu, ini anggota Komisi 3 yang memang ini fokusnya soal hukum ya, Mas Hasbi ya. Ini yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto soal pengembalian uang hasil dari korupsi ini, mekanismenya seperti apa dan sebetulnya apakah memang sudah tercantum di aturan perundang-undangan atau gimana? Jadi begini Mbak, ini wacana yang disampaikan oleh Pak Prabowo bukan yang pertama kali disampaikan oleh Pak Prabowo. Coba kita lihat ke belakang misalnya. Pada waktu itu Gus Dur menjadi presiden tahun 2000 kalau nggak salah. Itu beliau pernah mewacanakan, silakan yang korupsi kembalikan uangnya. Uang negara dikembalikan, nanti kita atur hukumnya. Nah, karena yang diwacanakan oleh Pak Prabowo ini menurut saya ini merupakan terobosan. Terobosan yang pernah disampaikan oleh Gus Dur dulu. Ini terobosan yang sangat bagus. Hari ini orang di penjara tidak akan jerah kok. Memang kalau kita lihat secara hukum yang disampaikan Prabowo ini di samping undang-undang kita tahun 2020 itu tahun 2021 pasal 20 2021 tidak menghilangkan pidana walaupun sudah mengembalikan uang, tapi hukum itu tidak bisa kita hukum bernegara ini, apalagi Pak Prabowo seorang presiden, seorang pemimpin negara, tidak bisa kita saklek ya udah kamu harus dihukum, tapi manfaat buat negaranya itu tidak ada. Jadi menurut saya ini terobosan yang sangat bagus yang pernah disampaikan oleh Gus Dur. Ya misalnya hari ini kita mungkin tadi di cuplikan itu dibilang juga Harvey Muiz macam-macam. Harvey Muiz itu kita mesti detail kita lihat apakah benar 300 triliun. Sampai hari ini kan masyarakat, asumsi di masyarakat itu masyarakat berpikir, oh ya Harvey Muiz menikmati uang 300 triliun. Kenyataannya bukan 300 triliun, tapi kerugian karena alam, kerugian ekosistem yang dirusak. Tapi harus kita tahu, kita tidak bisa mengikuti, saya bukan berarti kita harus meletakkan hukum itu pada porsinya. Jangan tidak boleh kita mengikuti, menurut saya secara pribadi tidak boleh, ini bukan pendapat Komisi 3 ya, pribadi ya. Tidak boleh kita mengikuti arus masyarakat. Misalnya masyarakat mengatakan, oh ini kita terbawa opini oleh masyarakat. Tidak, zalim gitu seperti itu. Kita harus meletakkan pada porsi. Saya bukan membela Harvey Muiz. Nah, berapa uang yang dinikmati oleh Harvey Muiz? Seperti itu. Itu yang harus dikembalikan. Jadi kan kerugian negara itu kan memang harus dihitung betul ya untuk pengembalian itu. Tapi mekanismenya seperti apa, Mas Hasbi? Nah, memang mekanisme yang disampaikan oleh Prabowo belum ada. Mungkin nanti ke depan, ini baru wacana yang disampaikan oleh Pak Prabowo menandakan bahwa Pak Prabowo ini presiden kita itu benar-benar ingin memberantas korupsi. Dan yang saya ambil tersirat dari apa yang disampaikan oleh Presiden, bagaimana cara kita memiskinkan koruptor. Sekarang sudah bukan zamannya lagi kita penjaranya harus 15 tahun. Sekarang hitungan KPK tahun 2024 tuh, semenjak KPK berdiri, itu sudah berapa ribu yang di penjara. Tapi jerah atau tidak? Saya meyakini kalau dimiskinkan mereka akan jerah. Baik, kalau dimiskinkan mereka akan jerah, tapi belum terjawab mekanismenya. Anda sebagai mantan penyidik KPK, apakah memungkinkan menyita uang hasil korupsi, memiskinkan koruptor? Nah, ini mekanismenya seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya wacana Pak Prabowo Subianto itu kan ada dua aspek pentingnya. Yang pertama adalah soal bahwa penegakan hukum selain penghukuman juga harus concern kepada pemulihan aset. Itu menurut saya aspek yang memang perlu digarisbawahi. Tetapi yang kedua yang menjadi problem adalah adanya free riders dalam proses ini, sehingga seakan-akan ketika sudah mengembalikan harta kekayaan
konsekuensinya dia tidak perlu untuk dihukum secara pidana. Kalau kita merujuk pada praktek internasional misalnya, kita lihat ketentuan di Foreign Court Practice Act Amerika Serikat, United Kingdom Bribery Act di Inggris, memang ada mekanisme yang disebut sebagai Deferred Prosecution Agreement atau penundaan penuntutan. Dalam mekanisme tersebut, korporasi yang melakukan pidana, dia tidak langsung dipidana, tetapi diberikan waktu melalui perjanjian tertulis selama waktu tertentu untuk bisa diberikan denda yang nilainya berkali-kali lipat. Dan juga untuk melakukan proses pembenahan, tapi bukan untuk individu atau natural person atau manusia. Nah ini sebetulnya kekacauan konsep inilah yang menyebabkan, tadi sudah Pak Hasbi bilang juga, kalau diterapkan di Indonesia itu bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mengenai mekanisme, sebetulnya di dalam ketentuan hukum kita, kalau memang Pak Prabowo ada inisiatif ke sana, saya malah mendukung penerapan pasal 20 UNCAC. Kalau ngomong soal itu. Kenapa? Di pasal 20 UNCAC kita bicara mengenai konsep illicit enrichment, di mana seseorang dapat dirampas hartanya ketika dia tidak mampu membuktikan dari mana harta dia berasal bagi pejabat publik. Ayo, kalau memang mau serius, ayo saya dukung. Kita terapkan, segera sahkan RUU perampasan aset dengan salah satu pendekatannya jangan dihilangkan ketentuan mengenai illicit enrichment atau unexplained wealth. Itu merupakan aspek yang menurut saya sangat penting kalau memang ada niat serius untuk pemulihan aset. Karena praktek internasional pun ada mekanisme gugatan perdata, ada mekanisme gugatan tuntutan pidana, dan juga ada mekanisme yang dia sebetulnya kuasi seperti mekanisme illicit enrichment tadi. Oke. Baik, kita menuju ke Pak Abdul Fikar. Kalau kita bicara soal mekanisme untuk pengembalian uang hasil korupsi ini, seperti apa yang harus jadi concern? Gini, dalam perspektif hukum itu sebenarnya ada dua jalan ya. Yang pertama, penindakan melalui hukum pidana. Kalau diperiksa, apa saja sebenarnya yang menjadi menjadi kewenangan hukum pidana? Kan hukuman itu kalau di KUHP yang lama pasal 10 ada hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman penjara, hukuman mati, hukuman penjara, paling lama seumur hidup, paling rendah 1 hari, itu hukuman penjara. Kemudian hukuman denda. Nah itu melalui proses pidana. Tetapi yang harus dilihat adalah bahwa satu perbuatan itu selalu punya dua aspek. Gitu. Ada perbuatan yang melanggar hukumnya, ada akibatnya. Gitu. Nah sekarang hukum pidana itu dia masuk punya ranah adalah di mengadili perbuatan, gitu. Jadi di perbuatan, artinya dia bisa dihukum seumur hidup, bisa dihukum hukuman mati, bisa dihukum penjara, ya bisa juga hukum denda. Itu ranah pidana. Tetapi ranah perdatanya sebenarnya masih bisa. Ini yang belum pernah digarap oleh negara, ya oleh pemerintah. Artinya setiap koruptor itu bisa digugat perdata lagi, gitu. Ya bisa digugat perdata lagi untuk menggantikan kerugian negara yang realnya berapa kerugian negara sebenarnya. Nah itu yang bisa digugat begitu. Nah sekarang ada ide, tapi saya lihat di DPR minggir lagi itu undang-undang perampasan aset ya. Ya karena takut, mungkin pada takut tuh. Ya, karena kalau dengan perampasan aset ya tanpa proses hukum ya, tanpa proses yuridis, negara bisa ngambil, bisa merampas. Itu bedanya dengan prosedur hukum pidana gitu. Negara bisa langsung merampas aset gitu, bahwa kemudian diberikan juga mekanisme untuk melakukan keberatan atau upaya pembelaan dan sebagainya, ya silakan gitu, nggak ada masalah gitu. Nah itu yang bisa dilakukan itu sebenarnya. Jadi selain proses pidananya di hukum badan gitu ya, sebenarnya negara punya hak juga untuk menggugat secara perdata gitu loh. Jadi ngambil secara ekonominya dia ngambil lebih banyak. Ada dua opsi ya, gugatan perdata atau undang-undang perampasan aset itu tadi yang diberlakukan. Gitu. Tapi tadi ini disinggung nih, kenapa kok RUU perampasan aset sampai sekarang nggak jadi undang-undang? Begini Pak, soal RUU perampasan aset itu DPR itu bukan hanya membahas RUU, banyak. Kita mungkin nanti setelah ini tertib, agak tertib. Sekarang kan kita baru saja menyelesaikan undang-undang DKJ, jadi masih betul. Saya kembali lagi ke zaman tahun 2020, tahun 2000 yang diutarakan oleh Gus Dur. Saya sepakat dengan beliau bahwa hukum
terbalik, hukum terbalik ini mesti dihitungkan. Ini kan sudah 24 tahun diutarakan hal seperti ini, sampai hari ini belum realisasi. Saya rasa presiden bisa aja membentuk seperti itu, dan kalau presiden ajukan itu pasti di DPR itu saya yakin 100% setuju kok kita mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Oke, nah jadi pertanyaan juga nih Aditya, Ya. kalau niatnya tadi goalsnya adalah untuk pengembalian uang hasil korupsi ke negara, opsi yang akan diambil ini apa? Apakah kemudian undang-undang perampasan aset itu atau justru gugatan perdata tadi? Jawabannya nanti Mas Hasbi, kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Oke, kita langsung menuju ke Mas Hasbi. Kalau soal tadi spesifik mekanisme pengembalian uang hasil korupsi kan masih dibahas ya. Iya. Tapi opsi yang terbuka sejauh ini apa? Karena kan tadi ada dua opsi yang memungkinkan untuk proses pengembalian uang hasil korupsi. Gugatan perdata atau undang-undang perampasan aset. Mana yang berpotensi paling besar? Menurut saya begini, itu lebih bagus yaitu gugatan perdata dibanding perampasan aset. Karena kita bisa, yang seharusnya KPK juga kalau nggak salah sudah bisa menggunakan itu ya. Nah itu bisa digunakan. Nah dibanding perampasan aset. Perampasan aset ini menurut saya perlu, tapi masih panjang lah, masih panjang. Kita yang terpenting itu kita fokuskan bagaimana pengembalian. Cara apa? Negara ini harus, terutama KPK, kepolisian, kejaksaan harus konsentrasi untuk pengembalian aset negara yang telah dicuri. Gugatan perdata ini yang disampaikan oleh Mas Hasbi ini merepresentasikan suara-suara teman-teman di Senayan atau ini gimana? pribadi saya aja, pribadi okay. saya aja. Pribadi saya tidak. Jadi artinya masih dibahas itu ya, Masih soal dibahas, teknis itu masih ya? dibahas. Baik, saya ingin ke Mas Lakso. Tadi kan Pak Abdul Fikar menyatakan ada di situ gugatan perdata yang bisa digunakan. Apakah gugatan perdata ini pernah digunakan oleh penyidik KPK? Dan menurut Anda, tadi RUU perampasan aset ini kalau menurut saya lebih kuat dibandingkan dengan gugatan perdata. Tapi sampai sekarang kan masih belum dibahas. Nah, Anda menganalisisnya seperti apa? Ya, jadi memang salah satu problem yang menjadi catatan serius ya di dalam konteks apapun di Indonesia ini ya. Kita nggak hanya bicara soal perampasan aset, adalah soal realisasi dan implementasi. Nah, termasuk ketika kita bicara KPK, frankly speaking, KPK pun belum secara optimal menggunakan mekanisme gugatan perdata sebagaimana disebutkan oleh Prof tadi. Dan kalau memang mau disempurnakan, itu salah satu opsi yang paling baik adalah dengan menerapkan ketentuan illicit enrichment yang saya bahas tadi. Karena illicit enrichment itu adalah konsep di mana adanya pembuktian terbalik terkait dengan kekayaan pejabat publik. Jadi ketika kita melihat ada pejabat publik dia melakukan luxurious life gitu ya, maka secara tidak langsung maka dia bisa dilakukan proses ditanyakan untuk pembuktian bahwa harta kekayaan itu berasal dari legal atau tidak. Jadi ini yang jadi salah satu poin. Jadi sebetulnya kalau ditanya solusinya apakah dengan mekanisme yang sekarang ada bisa. Tapi salah satu kuncinya adalah perintah presiden. Jadi cukup presiden perintahkan kepada Kejaksaan Agung, kepada KPK, kepada kepolisian, mulai sekarang concern kepada pemulihan aset. Maka itu harus direalisasikan. Karena menurut saya problem yang kita hadapi sekarang adalah soal realisasi. Baik, yang belum terjawab tadi RUU perampasan aset sendiri, kenapa sampai hari ini belum dapat direalisasikan? Kalau saya lihat ya, dari komposisi isi dari RUU perampasan aset, salah satu yang paling krusial itu soal illicit enrichment. Jadi itu kenapa? Karena kan kita tahu sendiri bahwa dilihat dari data statistik yang ada ya, banyak sekali potensi adanya pejabat publik yang memiliki tingkat kehidupan itu berbeda dengan pendapatan aslinya. Baik. Nah ini yang sebetulnya menurut saya menjadi kekhawatiran mungkin. Tapi nanti Pak Hasbi mungkin bisa lebih menjawab apa sebetulnya menjadi concern. Tapi intinya kalau RUU perampasan aset mau disahkan, menurut saya bukan hanya bebannya DPR ya. Kan selama ini seakan-akan Pak Jokowi membebankan kepada DPR. Tapi menurut saya DPR itu kan representasi dari partai politik. Tentunya kalau pemimpin tertinggi bilang sahkan, pasti disahkan, saya yakin. Baik. Oke, nah selain soal tadi ya, saya mau ke Pak Abdul Fikar. Kalau kita bicara soal pengembalian uang hasil korupsi, ini kan menjadi tantangan dari teman-teman penyidik KPK juga adalah soal follow the money. Untuk kemudian mengikuti bagaimana dan ke siapa aliran dananya termasuk dengan aset yang dimiliki oleh para koruptor. Bagaimana menjawab tantangan ini, Pak Abdul Fikar? Kalau follow the money itu proses gitu. Artinya itu ada pada level penanganan sebelumnya. Karena itu kemudian sekarang lagi ribut juga kan denda damai. Iya kan? Nah, denda damai itu
bisa pada perkara yang belum masuk ke pengadilan. Kejaksaan punya kewenangan dia menangani itu, tapi belum masuk ke pengadilan. Artinya belum ketahuan dia bersalah atau tidak. Tapi di situ bisa didenda-damaikan. Umpamanya penyeludupan, tindak pidana ekonomi lainnya gitu. Itu bisa gitu. Tidak masuk ke pengadilan tapi dia bayar gitu. Itu kan sama dengan bayar denda sebenarnya, bayar itu aja kan, karena dia masuk tidak dibayar. Tapi ketika sudah diputuskan oleh pengadilan gitu ya, maka itu yang pertama adalah putusan pidana itu bagaimana memutuskannya, apa juga termasuk denda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang negara masih mau mengejar juga asetnya yang diambil oleh koruptor itu, maka itu tadi saya bilang bisa pakai perdata. Kalau perdata itu kan yang menjadi handicap adalah, yang jadi halangan adalah membuktikan bahwa aset itu hasil korupsi. Itu yang agak sulit gitu. Tetapi bisa begini, bisa tadi dibilang gajinya berapa sebagai anggota DPR atau sebagai pejabat publik, hartanya berapa gitu ya kan. Nah baru itu tadi men-tracing ini dari siapa hartanya, atau aliran dananya itu tadi ya, disimpan di siapa, dari mana datangnya, bisa lari ke sana gitu. Nah tapi itu kan perlu kerja keras sendiri. Nah karena itu ide undang-undang perampasan aset itu menurut saya sangat brilian, bagus itu. Kalau sayangnya hilang lagi tuh dari daftar pembahasan di DPR. Tapi kan itu tadi udah dibahas, tadi kan udah dijawab soal undang-undang perampasan aset. Kita fokus ke aliran dananya tadi. Itu lebih memotong kompas. Artinya negara bisa begitu dia mencurigai seorang pejabat publik punya kelebihannya banyak, dia bisa masuk gitu, rampas aja, silakan ajukan keberatan ke pengadilan. Ini bisa seperti itu. Ketika kita melihat men-tracing tadi, ini mana yang uang korupsi yang masuk ke pribadi atau dampak kerugian negara, itu men-tracingnya sulit atau biasa saja? Ya, jadi sebetulnya kalau ada, makanya tadi Prof. Abdul Fikar sempat menyinggung bahwa ini harus dilakukan sebelum proses pengadilan. Jadi memang kalau kita di KPK ada suatu standar ya, di mana pada saat proses penyidikan, kita sudah mempunyai tim khusus yang memang fokus hanya pada aset. Jadi dia tidak terfokus pada proses penyidikan, tetapi hanya proses untuk mencari aset. Itu mengapa walaupun mungkin ya nilainya tidak seheboh yang lain gitu ya, tetapi ketika kita bicara mengenai pemulihan aset di KPK itu terjadi secara masif. Karena memang salah satu kunci utama, jadi sebetulnya cuma ada dua pintu aja. Pintu pertama adalah penegak hukum yang mencari, gampangnya. Inilah yang disebutkan Prof tadi, yaitu dengan cara men-tracking aset dari awal ya. Di proses penyidikan, dan itu memang khusus tim dedicated khusus. Saat ini Kejaksaan Agung misalnya punya tim pemulihan aset. Jadi memang pusat pemulihan aset Kejaksaan sudah punya. Nah, cuman kan ini yang harusnya dioptimalkan. Kejaksaan dioptimalkan, KPK dioptimalkan, karena KPK itu timnya tersendiri. Nah, yang kedua, cara lainnya adalah dibalik, yang membuktikan adalah si pembuktian terbalik pelakunya. Nah, dua itu aja. Tapi selama ketentuan mengenai pembuktian terbalik tadi belum dilakukan secara optimal, maka ya penyidik harus kerja keras nih untuk mencari aset. Kita menuju ke Mas Hasbi. Ini bagaimana menjawab soal tadi, memastikan bahwa aset ini merupakan hasil korupsi atau tidak? Itu kan suka terkadang teman-teman penyidik pun juga di lapangan itu hal-hal yang bias ya sifatnya ya. Menurut saya bukan sesuatu yang sulit itu. Sekarang kita sudah jelas, seorang pejabat sebelum dilantik itu sudah, atau setelah dilantik sudah menyerahkan LHKPN. Banyak kok KPK terutama ya, kawan-kawan di KPK itu banyak. Ini ada indikasi korupsi dari LHKPN. Menurut saya itu sudah cukup lah. Baik, terima kasih Mas Hasbiullah, terima kasih semuanya. Pak Abdul Fikar telah berdialog bersama kami di Kabar Petang. Sehat dan sukses selalu.